Ini adalah situs sejarah peninggalan abad ke-16 di Desa Nggodo ya guys, yaitu situs Paranggaruda yang sebagai bukti sejarah pernah berdiri di Kadipaten Paranggaruda di Kabupaten Pati ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan mengeksplor situs budaya, situs sejarah yang ada di Desa Nggodo yaitu situs Kadipaten Paranggaruda ya guys. Sebenarnya banyak potensi wisata yang dimiliki oleh Desa Nggodo ya guys, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, yang sudah dikenal masyarakat umum. Di antaranya wisata sejarah situs Paranggaruda yang menceritakan tentang sejarah Kadipaten Kabupaten Pati ya guys. Selain itu juga di Desa Nggodo juga ada Sendang, Tambar, dan Gua Lawa yang juga termasuk destinasi utama ya apabila kalian main ke Desa Nggodo ya guys. Dari itu terlihat dari sebuah situs peninggalan kuno berupa umpak serta batu-batu dalam ukuran besar. Di samping itu juga terdapat bekas peninggalan yang dikeramatkan warga sekitar ya guys, yaitu berupa petilasan dan 3 pohon besar yang ada di dalam desa ya guys, di tengah desa ya guys. Konon ceritanya ya guys, Kadipaten Paranggaruda ini terletak tidak jauh dari aliran Selat Muria yang kemudian berubah menjadi Sungai Silugonggo. Silugonggo ini sekarang lebih terkenal dengan Kali Juwana ya guys, kali yang membelah Pati menjadi 2 bagian, yaitu Pati Utara dan Pati Selatan. Kadipaten ini terkenal sebagai daerah yang subur, Gemaripah, Lojinawi, Kertotur Harjo. Kadipaten ini mempunyai kekuasaan meliputi semua daerah yang ada di Pati Selatan ya guys, yaitu Tambak Romo, Kayen, Sukolilo, Gabus, Winong, terus Jakenan dan Cakwangi ya guys. Dahulu Kadipaten ini dipimpin oleh seorang adipati yang bernama Yudapati ya guys. Dalam menjalankan pemerintahannya, beliau dibantu seorang pati bernama Singopati yang bertempat di Desa Nggropak, Kecamatan Winong. Sedangkan Tantama dari Kadipaten ini ya guys dipimpin oleh Yuyu Rumpung. Yuyu Rumpung ini mempunyai seorang kepercayaan yang bernama Sondong Majeruk. Sondong Majeruk ini berasal dari Desa Majeruk yang sekarang masuk di wilayah Kabupaten Rembang ya guys, sebelah timur dari Kabupaten Pati. Selain itu juga dibantu orang-orang di atas ya guys. Beliau juga dibantu para bekel atau Paular Demang yang menguasai daerah di sekitar Paranggaruda ya guys. Di antaranya Demang Gondala, Demang Semu, Demang Gunung Panti, Demang Togomojo, dan Demang Jembangan ya guys. Adipati Yudapati memiliki anak laki-laki yang bernama Raden Bagus Menak Jasari, yang nantinya diharapkan akan menjadi adipati di Paranggaruda ya guys, untuk menggantikan ayahandanya. Karena Raden Bagus Menak Jasari putra laki-laki satu-satunya dari Adipati Yudapati ya guys, makanya segala keinginannya dan permintaannya selalu dikabulkan oleh sang adipati ya guys. Tetapi kondisi dari anak sang adipati ini ya guys, kondisi dari anak adipati yaitu Raden Bagus Menak Jasari ini akan mempunyai potongan yang tidak sempurna alias cacat ya guys. Di antaranya adalah ketidaksempurnaan beliau adalah lehernya pendek atau orang Jawa bilang itu dengkek ya guys. Dan ukuran tangannya terlalu panjang, tidak seperti ukuran manusia biasa, dan seluruh tubuhnya banyak terdapat burik ya guys, atau gudik di seluruh tubuhnya ya guys.
Oh ya, sewaktu Raden Bagus Menakjasari ini menginjak dewasa, sang adipati mempunyai keinginan untuk menjodohkan putranya dengan seorang putri adipati yang berada di sebelah utara dari Paranggaruda ya guys, yaitu Kadipaten Carangsaka. Putri itu bernama Dewi Royong Wulan ya guys. Singkat cerita, sang adipati mengutus senopatinya untuk melamar Dewi Royong Wulan. Dan Dewi Royong Wulan menyetujui itu, tapi dengan satu syarat ya guys, yaitu pada saat pernikahannya Dewi Royong Wulan minta diramaikan dengan kesenian wayang kulit yang dibawakan oleh Dalang Sopoyono ya guys. Selama keramaian itu, pertunjukan wayang itu harus diarak dari Paranggaruda ke Carangsaka ya guys, dengan beserta dalang dan seluruh peralatannya yang diarak sampai ke dari Paranggaruda ke Carangsaka ya guys. Menurut mitosnya, konon ceritanya gamelan tersebut datang ke Kadipaten Carangsaka dengan sendirinya dan berbunyi sendiri juga ya guys, tanpa adanya niaga yang memainkan ya guys. Pada waktu Singopati melapor ke Adipati tentang syarat tersebut, Nyuyu Rumpung selaku sebagai tantama langsung menyanggupi keinginan dari Dewi Royong Wulan ya guys. Setelah keinginan Dewi Royong Wulan terpenuhi, pada saat pernikahannya Dewi Royong Wulan ini kabur bersama Dalang Sopoyono ya guys, karena melihat ketidaksempurnaan dari Raden Menakjasari. Dan terjadilah keributan dalam acara pernikahan tersebut. Setelah keributan pada acara pernikahan Raden Menakjasari dengan Dewi Royong Wulan, maka saat itu terjadilah peperangan antara Kadipaten Paranggaruda dengan Kadipaten Carangsaka ya guys. Tapi Kadipaten Paranggaruda kalah ya guys, dan menyerahkan kekuasaannya kepada Kadipaten Carangsaka. Begitulah asal-usul Lisanggoda, yang asal mulanya Paranggaruda. Kata Goda diambil dari kata Gruda, karena lidahnya orang Jawa maka lama-kelamaan menjadi Goda ya guys. Selepas dari sejarah itu ya guys, kalian juga bisa menikmati keindahan dan kesejukan di kawasan ini ya guys, karena di sini ada dua pohon asem yang tumbuh subur di tengah desa ya guys, yang berada di situ-situ guys. Jadi kalian kalau menikmati keindahan ini, kalian gak akan kecewa ya guys, karena bisa menikmati sambil menikmati dan mendengar cerita dari warga setempat. Kalian juga bisa menikmati sumilingnya angin pegunungan ya guys, yang ada di Desa Godo ya guys. Oh ya guys, setelah kalian menikmati keindahan dari situs, setelah kalian mengeksplor situs sejarah ini, kalian juga bisa menikmati keindahan yang lain ya guys, yaitu Gua Lawot dan Sendang Tambar ya guys. Memang masih ada di sekitar di Desa Godo itu ya guys, nggak jauh dari situ ya guys.
satu kawasan. Kalian bisa menikmati indahnya pegunungan Kendeng, juga sejuknya air juga di sekitar situ ya guys. Kalian bisa menikmati dan bisa melihat ramahnya warga sekitar ya guys dalam bekerja membuat furniture ya guys. Di sana banyak berdiri usaha-usaha membuat furniture, lemari gitu, lemari, mebel atau yang lain ya guys yang terbuat dari kayu ya guys. Di sana banyak pengusaha-pengusaha furniture yang sukses ya guys di sekitar Gudo. Selain itu juga, selain keindahan itu, kalian juga mungkin bisa belajar tentang bagaimana berwirausaha membuat furniture ya guys, atau mungkin beli furniture di sana ya guys, karena di sekitar itu banyak orang bikin usaha furniture ya guys. Selain itu juga di sana juga banyak jagung ya guys. Kalian bisa menikmati kalau kalian mau makan jagung di sana ya guys. Datang aja pas musim tanam jagung ya guys, musim panen jagung ya guys. Oh ya guys, selama kalian main di sini tolong jaga kebersihannya ya guys, jaga kebersihan, jaga ketertiban, dan jangan lupa buang sampah sembarangan ya guys, karena itu tanggung jawab kita semua agar semua tempat wisata menjadi indah dan lestari ya guys, demi kenyamanan para pengunjung yang datang ke daerah ke kawasan ini ya guys. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan sekitar lingkungan tempat wisata ya guys, agar para pengunjung kerasan dan betah dan merasa nyaman untuk datang ke sini lagi ya guys. Oh ya guys, sekian video kali ini. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan share, dan subscribe. Jangan lupa subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis. Dan bagikan informasi ini kepada teman-teman kalian supaya teman-teman kalian tahu tentang sejarah Kota Pati ya guys. Oke guys, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you next video and see you, bye bye.